Jajan pasar diletakkan di tampah, Cakep. lezat dirasa, cantik di penampilan. Cakep. Sama-sama kita satukan langkah, Cakep. luruskan jalan, hadirkan keadilan. Cakep. Jadi insya Allah kita berkumpul di sini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu kelompok, bukan tentang satu partai. Ini tentang satu bangsa Indonesia. Luar biasa. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini. Di luar sana banyak sekali kabar macam-macam. Saya sering sampaikan, ada fitnah, ada pemutarbalikan kenyataan. Bagian kita mengungkapkan kenyataan. Bagian kita menghadirkan kenyataan. Saya tugas di Jakarta 5 tahun. Masya Allah beritanya banyak sekali. Dan banyak sekali pemutarbalikan. Makanya saya ingin pesan pada semua. Kalau mendapatkan kabar-kabar yang negatif, yang miring, jangan dibantah. Jangan dibantah. Cuman suka panas. Panas deh. Panas. Saya yang diomongin nggak panas, Pak. Jangan panas. Jangan panas. Kadang-kadang juga nggak panas ya. Nah, jangan dibantah. Apa yang kita lakukan? Ini juga yang kami kerjakan di Jakarta. Pernyataan-pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Dibalas pakai kenyataan. Jadi doa kami waktu itu adalah, ya Allah berikan kami umur panjang, mudahkanlah kami dalam menjalankan amanah, agar yang kami janjikan bisa terlaksana. Insya Allah dengan terlaksananya janji-janji itu, maka semua tudingan akan dibantah dengan kenyataan. Iya. Jadi bukan pernyataan dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Jadi kalau ada yang bercerita macam-macam, misalnya nih, itu tuh intoleran, itu tuh garis keras, itu tuh pokoknya macam-macam. Bapak Ibu jawabnya gini, barangkali iya ya. Barangkali iya ya. Yang nuduh barangkali mikir, kok bisa ya? Katanya mendukung Anies kok malah bilang iya ya gitu. Terus udah gitu, Bapak Ibu tanya lagi, ada nggak contohnya? Nah, begitu mereka ditanyain contohnya, mereka akan kerepotan mencari contoh atas fitnah-fitnah itu semua. Iya. Jadi caranya jangan dibantah. Kalau dibantah kuat-kuatan. Satu bilang A dijawab B. Oh nggak usah. Barangkali memang dia begitu. Ada contohnya. Contohnya diskriminatif. Ada nggak contoh diskriminatif? Nanti tambah lagi. Dia tuh nggak bisa kerja. Ada nggak contohnya nggak bisa kerja? Kasih contoh aja. Begitu kita beri pertanyaan ada contohnya, maka yang terjadi adalah contohnya sebaliknya dari yang difitnahkan. Betul ya? Tadi Pak Wakil Bupati cerita soal JIS Jakarta International Stadium. Saya dongeng sedikit boleh ya? Dongeng dikit nih Bapak. Jadi waktu bangun JIS itu ceritanya gini. Jadi saya tugas ngurusin Jakarta. Di Jakarta sering ada pertandingan sepak bola. Jadi kami ini, Pak Yai, sering datang nonton sepak bola. Nonton sepak bola itu selalu pertandingannya sekitar jam 7 malam. Betul ya, pertandingan sepak bola? Ya jam 7 saya datang. Saya datangnya biasanya jam 6:15, sekitar jam itu. Begitu sampai, kan perjalanan dari rumah, di perjalanan ada maghrib, bukan? Sampai di stadion, saya sholat maghrib, belum, jam 6:04. Saya sholat. Nah, kalau gubernur dianterin memang ada tempat sholatnya, musola ya bukan? Selesai musola, saya ke tempat duduk. Waktu saya duduk, saya nonton. Ini ada 60-an ribu orang pada sholat maghrib di mana? Bener nggak tuh kira-kira? Pada sholat maghrib di mana 60 ribu orang? Hampir pasti mereka temperaturnya subtropis. Di Eropa, di Amerika, stadionnya terbuka. Kenapa? Dengan suhu subtropis,
Mereka bertanding jam 2 siang, jam 3 siang adem. Di sini pertandingan jam 2 siang gimana rasanya Bapak Ibu? Hah? Coba sepak bola jam 1 siang gimana rasanya coba? Iyalah, jam 10 pagi. Sering nggak kita nonton di sini piala pertandingan di Eropa, nontonnya sore jam 8, di sana tuh jam 2 siang. Apa yang terjadi? Karena kita copy paste. Jadi waktu itu saya bilang, insya Allah nanti kita bikin stadion yang pakai tutup di atasnya supaya orang bisa main pertandingan sepak bola jam 10, jam 1 siang sehingga mereka tidak hilang waktu sholatnya. Jadi nggak jebol karena pertandingannya bisa siang. Kalau selama ini nggak bisa, alhamdulillah niat itu dengan segala macam tantangannya 2 di dunia. Nah, terbesar di dunia. Nah, terus masih ada satu lagi nih tantangannya. Ini kalau ada acara banyak sekali, susah nih kalau pada sholat. Tetap susah ada sholat. Tempatnya segede gitu. Jadi apa yang terjadi Bapak sekalian? Alhamdulillah dibuat sepanjang lokasi itu, seluruh lingkarannya itu garisnya apa? Garisnya bukan garis itu, jadi alasnya apa ya? Alas itu tempat jalan kaki, tempat itu semuanya dengan garis yang mengarah saf ke arah kiblat. Supaya apa? Yang mau pada nonton itu tinggal buat sajadah kecil, ada tempat wudhu ratusan tempat wudhu, tinggal wudhu, sholat di mana saja, tanya arah kiblat, lihat aja ke bawah, garisnya kemana, itu arah kiblatnya. Jadi saya ingin memberikan contoh bos sekalian, bahwa tugas dari seorang bila diberikan tugas memimpin bukan micromanagement, tapi micro questions. Pertanyaan mikro, bagaimana caranya supaya stadion ini bisa membuat orang tidak harus melupakan kewajiban syariatnya. Syariatnya tidak hilang, dia tetap bisa menjalankan yang menjadi kewajiban sederhana, habis itu bisa dibuat. Jadi sekalian ini contoh apa kata kuncinya yang tadi dikatakan. Kita ingin agar Indonesia kita menjadi rumah bagi semuanya. Indonesia kita bukan rumah bagi sebagian, apalagi sebagian kecil. Indonesia harus menjadi rumah dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang kita ikhtiarkan. Jadi sekalian, ketika hari ini kita berkumpul sama-sama di Garut, berkumpul, tantangannya banyak. Katanya tempatnya pun sempat pindah-pindah tempatnya. Nggak apa-apa bos sekalian, yang namanya perjuangan pasti banyak tantangannya. Kalau tidak ada tantangannya, kurang kerasa perjuangannya. Betul? Dan saya ingin berpesan pada semua, jangkau semuanya. Sampaikan bahwa perjuangan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu kelompok, tapi ini tentang menghadirkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Dan tadi dipesenin juga sama Pak Kiai Abdurrahman, tolong jangan kecewakan 2 kali. Cukup ya, itu kejadian 2019. Kumpulkan teman lama, tapi bikin teman baru, bikin gerakan baru, jangkau semua. Karena sudah tidak ada lagi peta 2019, sudah tidak ada, kita pakai peta yang baru. Dan ini artinya jangkau semua. Dan ini juga yang kemarin kami bawa di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, waktu kami tugas di Jakarta, sempat ditawarin macam-macam di tahun 2019. Saya katakan tidak, karena perjuangan di Jakarta itu melibatkan begitu banyak orang. Dan saya ingin sampaikan juga, saya terlewat, biasanya saya sampaikan di awal. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini mengirimkan doa untuk kami di Jakarta. Terima kasih. Mendoakan yang kami tidak lihat, mendoakan dalam senyap, mendoakan tanpa diketahui orang lain, yang itu kami rasakan di Jakarta. Kami ini kalau
menghadapi masalah yang rasanya buntu, itu selalu ketemu jalan-jalan baru yang tidak terduga. Dan jalan-jalan baru yang tidak terduga itu memberikan hikmah yang kita rasakan luar biasa. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih atas doa yang Ibu Bapak berikan kepada kami. Insya Allah doa-doa itu semua nantinya dibalas, dicatat sebagai amal oleh Ibu semua. Lalu Ibu semuanya, ini cerita sedikit lagi nih soal jalan keluar nih. Kan tahun lalu Jakarta bikin tuan rumah balap mobil Formula E. Diramein terus itu. Mau pakai Monas nggak boleh, mau pakai GBK nggak boleh. Ya kalau lihat Monas langsung tahu ini Jakarta, gitu kira-kira. Ini Indonesia. Seperti kalau kita lihat Menara Eiffel, itu di mana? Prancis. Begitu lihat Menara Eiffel langsung tahu ini Prancis. Kita kepengen Monas, kita itu lambang monumen nasional. Nggak boleh, ya sudah. Jadi pindah ke Ancol. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, di belakang stadion itu, di belakang lokasi balapan Formula E, terpampang besar sekali stadion JIS. Coba, jadinya yang ditonton sama dunia bukannya Monas, Stadion Jakarta International Stadium. Coba, kita tidak berencana mempromosikan JIS, gara-gara dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang di sini, akhirnya pindah ke sana, malah jadi mempromosikan JIS. Jadi ada gunanya ayat itu, wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin, ada gunanya tuh, kelihatan tuh. Akhirnya malah justru terjadi. Jadi itu dari mana? Dari doa begitu banyak orang. Saya ingin sampaikan terima kasih. Nah, ke depan doakan kami bisa istiqomah. Doakan kami bisa amanah, doakan bisa didekatkan dengan ikhlas. Karena tantangan yang akan dihadapi bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar. Tapi kita yakin bahwa ini adalah sebuah niat baik. Semua yang berada di sini punya niat baik. Bukan bicara orang, kita ingin ada keadilan di republik ini. Kita ingin jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita ingin merasakan kesejahteraan bagi orang-orang kita sendiri. Jangan kita menjadi penonton di tanah kita sendiri. Karena itu, yuk kita rapikan barisan. Kita rapikan barisan. Tadi sudah dipaparkan apa yang harus dikerjakan. Saya berharap jangkau semua. Bila di Garut ini benar-benar bergerak, tadi disampaikan jumlahnya besar, dari Priangan mengirimkan pesan, insya Allah pesan itu bergaung luas di Jawa Barat, dan dari Jawa Barat untuk seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali sore hari ini bisa jumpa semua. Perjumpaan kita mungkin hitungan menitnya tidak banyak, tapi insya Allah hitungan pahala ikhtiarnya akan mengalir terus sebagai bagian dari usaha kita untuk perubahan. Saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang terlibat dan pada semua yang sudah bekerja tanpa pernah saya berjumpa. Sebagian saya kenal lama, sebagian saya baru kenal. Saya misalnya dengan Bang Habil sudah lama. Bang Habil itu dulu zaman kuliah di Jogja, kebetulan dosennya Bang Habil itu ayah saya kecil. Di sini Kiai Cecep ini ayahnya Kiai Musaddad. Kiai Musaddad dengan kakek saya itu bersahabat, tinggalnya bertetangga di Jogja. Jadi Kiai Cecep ini itu generasi kedua, hitungannya paman buat saya, karena beliau bertemannya dengan paman saya. Nah, sambungan panjang. Ada juga yang lain-lain yang kita sudah berjumpa bertahun-tahun yang lalu. Dan ada yang baru jumpa sekarang. Tapi insya Allah ini adalah pertemuan yang diberkahi. Dan insya Allah ikhtiar kita untuk mendorong perubahan akan makin kita teguhkan. Ibu bapak semuanya, jangan pernah bergeming bahwa diiming-imingin apapun, jawab, saya berjuang tidak untuk rupiah dan tidak bisa dirupiahkan. Ya.
Saya sering mengatakan relawan itu tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Jangan coba-coba tawar saya, karena saya tidak untuk diperjualbelikan. Ya. Dan ini ada idealisme, karena itu jaga. Kita saling jaga sama-sama. Saya juga begitu, saya mengikhtiarkan untuk menjaga. Dan kita berharap di dalam perjalanan ke depan tantangannya tidak kecil, tapi saya berkali-kali sampaikan, insya Allah tantangan besar itu bukan tantangan yang berat, bukan yang berat. Kalau besar kecil ada ukurannya, kalau berat ringan itu soal ridho Allah. Kalau tidak ada ridhonya beratnya nggak kira-kira. Tapi kalau ada ridho Allah, insya Allah jadi ringan, Karena itu kita selalu dekatkan dengan ikhlas. Insya Allah ridhonya akan datang pada perjuangan orang-orang yang ikhlas. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap Garut untuk bisa solid. Siap? Siap solid?